Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ahibba? La'allakum fis sihhah wal 'afiyah. Wa asallahu an yamnahakum as-sihhah wal hamasah fi talab al-'ilm. Taib ayyuhal ikhwah, iltaqayna fi ijtima' al-mubarak insyaallah fi ijtima' al-'ilm, يعني مجلس العلم. اليوم سندرس الحديث عن الأحكام، يعني حديث الأحكام من كتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام. طيب أيها الإخوة، قبل أن ندخل إلى المادة الجديدة سوف نعيد المادة القديمة التي قد شرحنا لكم. Baik para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki bab selanjutnya yang menjelaskan tentang hadis kedua, baiknya kita mengulang kembali hadis pertama, ya. Kita akan mengulang fawaidnya saja. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat, ya. Selalu kita perbaiki niat, baik itu pun saat kita mau belajar, saat kita mau beribadah, saat kita melakukan apapun, kita selalu memperbaiki niat. Karena niat inilah yang akan menentukan besar kecilnya pahala seseorang. Niat inilah yang akan memberikan keputusan bagi seseorang itu apakah amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Dan niat ini pula merupakan hal yang membedakan antara adat dan ibadat. Baik, fahimtum? Makanya oleh karena itu kita selalu memperbaiki niat ketika ingin melakukan sesuatu, terutama hal yang bersifat ibadah. Baik, al-an sanadkhul fil hadis ats-tsani. Pada hadis ini masih kita membicarakan bab tentang taharah. Bab tentang taharah. Al-hadits ats-tsani min kitab Taysir al-'Allam syarh Umdatul Ahkam. Halaman dibuka semuanya halaman 17, ya. Di kitab Taysirul 'Allam syarah Umdatul Ahkam itu di halaman 17. Fatahtumul kitab. Baik, istami'u. Al-hadits ats-tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نكرر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نكرر مرة ثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري ولفظ له ومسلم. Yani hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari
wal lafdhu lahu, dan lafaz ini adalah milik yang kita bacakan ini adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa Muslim, yani akhrajahu Muslim itu. Muttafaq alaih. Baik, fahimtum? Baik. Hadis ini kita artikan dulu hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat kalian idza ahdatha, apabila kalian berhadath, hatta yatawadda, sehingga kalian itu berwudu. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila kalian berhadath sehingga kalian berwudu, sehingga dia berwudu. Baik, faham tuh? Hadis ini menceritakan tentang tidak sahnya salat seseorang itu karena berhadath. Tidak sahnya salat seseorang itu karena berhadath sebelum dia berwudu. Apabila dia sudah berwudu, maka salatnya itu sah. Salatnya itu sudah sah. Karena kenapa? Syarat melaksanakan salat, syarat sehingga salat itu sah adalah dengan berwudu. Berwudu merupakan kunci dari salat. Wudu merupakan kunci dari salat. Qaribul hadis. Apa yang akan kita bahas pada hadis ini adalah qaribul hadis, yang sesuatu yang harus dipahami, yang harus kita pahami. Yang pertama, la yaqbalullah. Di sini la yaqbalullah datangnya kalimat ini dalam konteks nafi. Apa itu nafi? Nafi meniadakan, peniadaan, peniadaan. Wa huwa ablagh minan nafi minan nahyi. Ini kalimat ini sangat ablagh minan nahyi, lebih maknanya itu lebih dalam daripada kalimat yang didahulukan kata nahyi, Nah, li'annahu yatadammana an-nahyi. Karena kalimat ini juga bermakna nahyu juga, bermakna larangan, an-nahyu larangan, an-nafyu peniadaan. Wa ziyadatu nafyin haqiqatus syai'. Jika ada kalimat ataupun kata la nafi ini pada suatu kalimat, dia nafi haqiqatus syai', meniadakan sesuatu, langsung dia tiadakan. Nah, sedangkan larangan tadi adalah melarang sesuatu, artinya melarang dari berbuat sesuatu. Jadi hanya larangan saja, karena nanti ada larangan, misalnya larangan sholat di dalam tanah, di dalam tempat yang bersifat ghasab, dilarang sholat di sana. Tetapi sholat di situ sah dengan berdosa. Nah, itu akan dibahas nanti. Yang perlu saya tekankan di sini, waziyadatu nafyin haqiqatus syai'. Jikalau kalimat ada ziyadah nafyunya, ziyadatu nafi, ada kalimat peniadaan, itulah peniadaan yang bersifat pada sesuatu tersebut, meniadakan sesuatu tersebut. Baik, yang kedua ahdath, ay hasala minhul hadath. Ahdath itu adalah
orang yang berhadas, ya, orang yang dalam kondisi hadas, wa wal kharij min ahadis sabilain, ya. Al-kharij yang keluar di antara dua jalur, ya, yang keluar di antara dua jalur, ya. Apa itu yang keluar dari BAK dan BAB? Au ghairihi min nawaqidil wudu, atau yang keluar dari selain dua jalur itu, misalnya apa? Muntah, atau misalnya muntah itu baik dengan disengaja atau tidak disengaja, atau keluar darah yang banyak, itu dapat membatalkan wudu. Wa fil asl al-hadath al-idha, dan asal kata hadath, ya, hadath itu adalah al-idha, yakni apa? Hal yang berbahaya, hal yang menjadikan penyakit, ya. Nah, makanya hadath itu di dalam Islam disuruh bersihkan kita dari hadath, baik itu hadath besar dan hadath yang kecil, ya. Contoh hadath besar itu adalah keluarnya mani, ya, nifas, haid dan lain sebagainya. Nah, al-hadath yang ketiga, al-hadath, ya. Hadath ini kan nanti ada pembagiannya lagi, ada hadath kecil dan hadath besar. Hadath kecil bersucinya dengan berwudu, ya. Hadath kecil apa? Keluar angin, BAK dan BAB, ya. Itu bersucinya dengan berwudu. Sedangkan hadas besar seperti keluar mani, juga haid, nifas, itu bersucinya dengan mandi besar, ya, atau dinamakan mandi junub. Nah, itu cara untuk bersuci dari kedua hadas. Yang ketiga, al-hadatsu wasfun hukmi muqaddar qiyamuhu bil a'dha. Wasfun hukmi, ya, al-hadath, hadath apa? Hadath dikatakan adalah status hukum syar'i, ya, yang ada pada anggota tubuh seseorang. Nah, yamna wujuduhu, yamna wujuduhu min sihhatil ibadah al-masyrut laha at-taharah. Karena hadath ini dihalangi seseorang itu dari sahnya salat. Nah, terhalangi seseorang tersebut dari sahnya salat karena berhadath. Kenapa? Karena al-ibadah al-masyrut laha at-taharah, min sihhatil ibadah al-masyrut laha at-taharah. Karena syarat dari sah salat adalah taharah, ya, suci kita dari hadath besar dan hadath kecil. Baik. Al-ma'na al-ijmali, asy-syari'u al-hakim arsyada man arada as-salah. Syariat Islam sudah menunjukkan, sudah memberi kita petunjuk, ya, bagi siapa yang ingin melaksanakan salat, alla yadkhula fiha illa ala halin hasanah. Kita tidak boleh salat, ya, masuk ke dalam salat, melaksanakan salat itu kecuali dalam keadaan yang baik, wa hay'atin jamilah, dan dalam rupa ataupun dalam bentuk yang baik pula, ya, baik dari pakaian, ya, ataupun anggota tubuh kita, ya. Lianna as-silah al-wathiqa baina Rabb wa 'abdi, karena ini merupakan hubungan, ya, hubungan yang kuat di antara hamba dan Tuhannya, ya. Saat kita melaksanakan salat, kita sudah menjalin hubungan antara hamba dan Tuhannya, ya. Wa hiya at-tariq ila munajati. Ini merupakan salat merupakan jalan untuk kita
bermunajat kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Lidza amarahu bil wudu' wat taharah fiha. Karena itu kita disyariatkan untuk berwudu dan bersuci sebelum melaksanakan salat. Wa akhbaru annaha mardudah ghairu maqbulah bighairi dzalik. Dan diberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya salat tidak diterima ataupun tertolak jika kita tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik. Ma yukhadhu min al-hadith anna salat al-muhdith la taqbal hatta yatatahhar min al-hadatsain al-akbar wal asghar. Faedah apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah anna salat al-muhdith la taqbal. Bahwasanya salat orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar itu tidak akan diterima ataupun tidak akan tidak akan sah, ya, salatnya tidak akan sah hatta yatatahhar min al-hadatsain, sebelum dia bersuci dari dua hadas yang tadi, hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, annal hadatsa naqidun lil wudu' wa mubtilun lis shalah in kana fiha. Hadas ini dapat membatalkan wudu, ya, wa mubtilun lis shalah, dan juga dapat membatalkan salat juga, in kana fiha, apabila kita sedang melaksanakan salat. Al-thalith al-murad bi'adam al-qabul huna 'adam sihhat as-salah. Ya, yang ketiga, yang dimaksud bi'adam al-qabul tidak diterima di sini adalah 'adam sihhat as-salah. Tidak sahnya salat, wa 'adam ijza'iha. Jika tidak sah salat, maka juga tidak ada pahala. Nah, itu maksud tidak diterima oleh Allah, tidak sah salat dan tidak diberikan pahala. Ya, jadi gerakan kita lakukan salat itu, misalnya salat zuhur kita tidak berwudu, kita laksanakan, tetap kita laksanakan, berarti kita tidak akan diberikan pahala atas salat tersebut. Ya, salat tersebut sia-sia. Ya. Nah, makanya sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudu. Ya. Al-hadits yadullu ala anna at-tahara syartun li sihhatis shalah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa, ya, at-taharah, bersuci itu adalah syarat dari sah salat. Bersuci adalah kunci dari sahnya salat. Baik, fahimtum? Baik. Idzan hadhihi al-khulasah min al-hadits ats-tsani. Baik. Idza fahimtum an hadha al-hadits ats-tsani, dan jika kalian sudah paham tentang hadits ats-tsani, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-hadits ats-tsalits. Baik. Ada pertanyaan tentang hadis yang kedua ini? Saya ringkas hadis kedua ini bahwa kita ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diterima salat kalian jika atau apabila berhadas sehingga dia bersuci ataupun sehingga dia wudu, ya, untuk mengangkat hadas tersebut. Baik. Fahimtum? Baik. Nas'alullahu at-tawfiq was-salamah was-sadad ala ma ta'allamna. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamtana
asallahu an yanfa'na bima ta'allamna hadzal yawm min madhil hadis. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini Allah akan memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Jika ada pertanyaan dan apa yang kurang dipahami, nanti langsung ditanyakan, bisa chat personal atau chat di grup Telegram. Baik, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu